Ya Allah. Astagfirullah. Mudah-mudahan di keluarga tuh nggak ada perbedaan yang sampai Na'udzubillahi akhirnya min dzalik. berujung seperti ini ya. Amin, Na'udzubillah amin, min amin, dzalik. amin. Guru, ternyata perbedaan ini bisa membawa sampai titik yang seperti tadi kita lihat. Gimana sih untuk menyikapi ini ilmunya guru buat kita semua, silakan. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemegang kekuasaan di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, yaitu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik daripada manfaat akibatnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Maka kita diminta sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga mengikuti penguasa, mengikuti pemerintah. Bukan berarti mengikuti yang memaksiati Allah, tapi yang paling landasan utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Malik bin Dinar, barang siapa yang taat kepada aku, kata Allah dalam kitab Taurat, kata Malik bin Dinar, qulubul muluk biyadi, hatinya para penguasa ada di tanganku, kata Malik bin Dinar. Kata Allah dalam kitab Taurat, qulubul muluk biyadi, hatinya para penguasa ada di tanganku. Faman ata'ani, siapa yang taat kepada aku, kata Allah, maka kubuat para penguasa itu cinta kepadanya. Waman asani, tapi siapa yang memaksiati aku, kata Allah, maka kubuat penguasa itu adalah niqamah, yaitu bencana bagi mereka. Banyak orang menjual ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari secerca perhatian daripada penguasa. Na'udzubillahi min dzalik, sehingga Allah jadikan penguasa tersebut musibah bagi rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita menjadi seseorang yang berpendapat secukupnya? Berpendapat secukupnya harus memiliki landasan. Apa landasannya? Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi war Rasul. Landasannya mestilah Al-Quran, yaitu hukumnya Allah. Jangan sampai kita melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. War Rasul, apalagi hukumnya, sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah seperti itu, maka jikalau punya landasan, sudah tidak ada lagi landasannya, tidak bicara lagi tentang fakta, jangan sampai karena tidak menemukan fakta akhirnya menjelek-jelekkan orang lain sehingga terjadinya konflik. Allahu Akbar. Jadi ini penting banget ya, ilmu akhlak ternyata bisa menyamakan. Betul. Mempelajari tentang apa perbedaan ini guru. Iya, ya. makanya pemerintah kita mencanangkan jangan sampai percaya hoax gitu. Baik, terima kasih guru Siap. ilmunya. Ini kadang-kadang aku suka skip gitu ya. Jadi banyak berita yang kadang-kadang memang nggak mesti kita konsumsi langsung ya. Kalau misalnya akhirnya akan bakal nyampah di otak kita, langsung skip aja beritanya ya. Atau kita nggak siap ya. Nah baik, sekarang kita kembali lagi kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Kiri dong. Yang tadi. Yang tadi. Iya udah nggak berantem ya. Udah ya. Udah dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Ya, mau tanya ke Ustadz Maulana, tapi Oh, iya. sebelumnya saya mohon izin Ya, memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Ibu Aat Rofat silakan Ibu mau. Ya. dari PAC Muslimat Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tepuk tangan dulu. Waktu 2018 tahun barunya banjir nggak? Banjir. Oh, kena banjir. Waktu itu Dideketin kita- sayang. Deket, deket. Itunya. Oh iya, waktu itu kita pernah ke sini juga tahun 2020. Terima kasih banyak. Ya. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya, Keasikan ya. bagaimana jika anak memiliki perbedaan pendapat dengan orang tuanya Oke. akan pilihan? Nah, apakah boleh orang tua mengarahkan sesuai keinginannya atau keinginan Dibiarkan. dibiarkan saja ya Ustadz sesuai pilihannya saja? Oke. Terima kasih. Baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, ini sering banget namanya orang tua sama anak ke iya ditenteng gitu nih. Orang tua itu mengarahkan. Mengarahkan. Orang tua itu menunjukkan. Balik ke tempatnya. Iya. Orang tua itu tugasnya adalah mengarahkan, bukan memaksakan. Jangan sampai cita-cita orang tua yang tidak kesampaian, anaknya kena sasaran. Orang tuanya tidak bisa jadi polisi karena kurang tinggi. Iya, iya. Apakah saya bisa memaksakan anakku jadi polisi? Jangan. Karena ternyata anak saya pendek juga. Jadi bagaimana orang tua? Jadi tugas orang tua apa Bu? Mengarahkan. Jangan sampai juga orang tua tidak ada kepedulian. Maka cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena menyia-nyiakan orang yang dibawa tanggung jawabnya. Udah, terserah. Kau mau jadi apa? Terserah. Itu yang salah. Itu yang salah. Kalau dia memang, ini ulangi ya. Apa tadi Bu? Mengarahkan. Mengarahkan. Kemudian sebagai tanggung jawab. Camkan ini. Jikalau terjadi perbedaan. Set. Sementara itu dia benar, anak itu benar, maka dukung dia. Cocok ternyata ya, benar ini ternyata anak, maka dukung. Tapi kalau ternyata kita tahu pilihan anak kita itu salah, maka diri dulu. Ya Allah, dasar orang tua ikut-ikut aja. Jadi jikalau orang tua itu mengetahui bahwa anaknya kayaknya pilihannya salah, maka kita berikan pemahaman terhadap anak. Gini nak, sebenarnya gini. Jadi berikan pemahaman. Karena anak itu butuh penjelasan. Jangan cuma dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Harus butuh penjelasan. Maka sosok orang tua sekalipun anak adalah anak, dia lebih tua. Tapi sebagai orang tua tetap menghargai pendapat anak. Tapi jika memang pendapatnya dia benar, orang tua benar, maka gini, nak sebenarnya ini menurut yang terbaik. Tidak apa-apa. Atau biar terserah. Nah, itu udah bodo amat tuh ya kalau Ah, gitu ya. Bodo amat. Itu iya. tidak Nggak boleh. boleh. Tidak boleh. Oh, ya. Terima kasih guru ilmu. Tepuk tangan dulu yuk. Kadang-kadang emang suka pegel ya ngasih tahu anak-anak sekarang ya. Karena apa? Karena mungkin mereka merasa lebih pintar dari kita, Masya Allah ya. Tapi harus sabar ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Oh ini dia. Baik Ibu, senyumnya manis banget ini ya Allah. Banyakin senyum Bu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong ke Habib. Oh, Habib, Tapi Habib. sebelumnya Boleh, silakan. perkenalkan dulu Iya. ya. Nama saya Ade Rosida dari PAC Muslimat Panimbang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, silakan. Yang ingin saya tanyakan kepada Habib yang ganteng, soleh, dermawan, dan Allahumma baik sholli hati Muhammad. Ya. adalah Amin ya Rabbal Alamin. ya. Bagaimana jika setelah memilih tapi
pilihan itu tidak amanah dan tidak sesuai dengan apa janji yang diucapkan. Bagaimana cara menyikapinya itu? Bib, Iya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipilih, udah pengen si Anu, ternyata ada janji nggak sampai gitu kali ya. Apabila berbicara, Heeh. Tepatilah. Berdusta. Berdusta. apabila berjanji, Bohong. khianat. Khianat. Iya. Amanah, Amanah, oh, Khianat. enggak khianat ya. Aduh, ini PR nih kalau begini nih. Ya, jadi akhirnya kecewa ujung-ujungnya. Terus? Gimana nyikapinya nih, Bib? berarti tanda orang Munafik. Munafik. Aduh, serem. Bukan munaroh. Bukan, itu beda lagi judul sinetron itu. Bib. Ya, akhir. Afwan, Ustaz Maulana, Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita memilih seseorang, dia menjadi pemimpin rumah tangga, ya kan? RT gitu kan? Rukun tangga ya? Oh, bukan rumah tangga, rukun tangga. Memilih RT, RW ataupun lain sebagainya, maka ketika dia tidak amanah, dia tidak menepati daripada janjinya, maka boleh ditagih. Boleh. Ini dulu janjinya seperti ini. Ini ada videonya, ya kan? Ketemu minta ditengahin sama yang terdekatnya dan lain sebagainya, kumpul bermusyawarah untuk mencapai sebuah tujuan, tolong ditempati janjinya. Ini adalah janji kampanye kamu. Apa janji kampanye kamu? Misalkan janji kampanye adalah setiap warga negara Republik, ya kan, 1 orang 10 juta misalkan, tiba-tiba jadi kagak dikeluarkan, maka boleh untuk menagih daripada janjinya. Nah, ketika dia berjanji, dia harus menepati janjinya. Kalau dia tidak menepati janjinya, berarti dia berkhianat. Dia berkhianat. Dan dia juga daripada golongan orang-orang yang munafik. Dan juga bahwasanya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abadzarin innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Abu Dzar ini adalah orang yang lemah. Kekuasaan itu adalah amanah. Dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Pada kekuasaan tersebut dia melaksanakan daripada apa yang telah dia ucapkannya, dia kerjakannya, bisa dipertanggungjawabkannya. Apabila kamu lemah, kamu tidak mampu, kamu tahu bakalan khianat, kamu bakalan tidak menjalankan apa yang kamu ucapkan. Kamu bukan menjadi pemimpin yang adil, kamu bukan menjadi pemimpin yang amanah. Maka janganlah kamu menjadi seorang pemimpin. Lebih baik jadi pemimpin rumah tangga, ya kan? Karena udah pasti insya Allah kita menjadi pemimpin rumah tangga bagi laki-laki insya Allah. Nah, ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia menjalankan amanahnya, dia menjalankan semuanya, maka dia pemimpin yang amanah diperbolehkan dalam syariat. Kalau dia nggak mampu yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, sungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Berarti kalau dikatakan Rasulullah orang yang lemah, atau kita tergolong orang yang lemah, jangan jadi pemimpin. Membahayakan kita. Bisa-bisa kita terpeleset masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Salah satunya adalah bi'adli umara, pemimpin yang adil. Ketika memiliki pemimpin yang adil, maka akan amanah, sejahtera tempat tersebut, daerah tersebut. Tapi kalau pemimpin yang gak adil, maka celakalah, hancurlah daerah tersebut dan menjadi tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya Allah, mimpin keluarga aja kalau salah-salah bisa masuk neraka ya, Bibi ya. Betul. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'yati. Semua pemimpin. Semua pemimpin Dan ya. dimintai pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan. Laki-laki pemimpin terhadap istri dan anaknya, istri menjadi pemimpin terhadap anaknya. Kalau nggak ada suaminya. Iya bener ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat pemimpin yang baik ya. Yang memang sayang dan cinta dan bisa mewujudkan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Ya Robbal Alamin. Yuk semangat lagi. Siapa yang menanya lagi? Masih. Yang ini. Iya. Ayo Ibu, biar semangat kalau nggak dikagetin ya. Assalamualaikum Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nanya dong Ustadz. Iya boleh. Perkenalkan nama saya Hajah Rusmiati dari Majelis Taklim Muslimat Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dulu. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Syam. Siap Ibu Haji. Pak Ustadz, Iya. bagaimana apabila ada orang yang berpendapat tidak sesuai dengan ajaran Islam? Tetapi Oke. berdasarkan sesuai yang sudah menjadi pengalamannya. Oke. Apakah itu bentuk berpendapat yang salah? Tapi dia Muslim.
Nah ini dia Mungkin dia muslim. Ya, Dia muslim Pak Ustadz. Kalau dia non muslim tidak boleh kita paksa dia berpendapat sesuai Islam. Iya. Tolong penjelasannya dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Baik guru, ya. Siap. Iya, Tapi silakan guru-guru guru kan langsung muliakan Allah ke Subhanahu wa jawabannya. taala, jamaah di rumah, jamaah di studio, Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Al-Quran surah Al-An'am 153, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Berarti kita mesti memiliki pendapat ataupun jalan hidup karena kita muslim, mesti kita mengikuti Al-Quran. Mesti kita mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku beriman, mengaku muslim? Makanya tadi saya tanyain kembali Bu. Dia mengaku muslim tapi setiap dia berpendapat menurut pengalamanku ikuti aja lah mama. Mama ini lebih pengalaman. Ikuti aja lah papa. Papa ini lebih pengalaman. Tuh subhanallah. Jadi biasanya kalau bicara pengalaman itu yang muda atau yang tua Bu? Yang muda atau yang tua yang bicara pengalaman? Tua. Biasanya orang tua. Karena memang pengalamannya lebih banyak. Salahkah kita mengikuti pendapat orang yang hanya berdasarkan pengalaman? Kalau hanya berdasarkan pengalaman dan itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka salah dan keliru. Karena kita orang Islam. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka silahkan ikuti. Seperti siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyiduna Abi Bakar. Sayyiduna Abu Bakar ini waktu bersama dengan Nabi berangkat dari Makkah ke Yathrib ke Madinah, dia bawa satu orang pengalaman. Apa pengalaman? Tidak mengikuti Al-Quran jalanannya, tidak mengikuti sunnah jalanannya, tapi dia menjadi penunjuk jalan. Kenapa? Pengalamannya mengikuti jalan melalui lihat bintang-bintang. Pengalaman tuh melalui jalur pengalaman. Jadi boleh aja ada pendapat melalui pengalaman, tapi pengalamannya jangan sampai bertentangan dengan ajaran Islam. Nih perbedaan pendapat juga mesti kita harus tanamkan dalam diri seorang yang beriman, bahwa kalau misalnya kita punya pemimpin didoain, jangan dijelekin. Dijelekin gak ada gunanya, didoain ada pahalanya. Ada pahala. Ya. Semua orang kalau udah cari kejelekannya pasti ada aja. Betul, Ya. siap. Ambil baiknya, buruknya dibuang. Jangan pernah lupa doain pemimpin. Masya Allah, Siap. amin. Terima kasih guru ilmunya. Dan baik, nanti masih ada lagi kesempatan untuk teman-teman bertanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah.